Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama di sini ya, berkumpul kembali untuk melanjutkan pembahasan mengenai sanctuary. Seperti dari awal saya sudah katakan bahwa sanctuary ini adalah dasar di mana untuk memahami beberapa konsep yang tertanam dalam Alkitab yang sudah digambarkan sebagai contoh pembahasan-pembahasan dari Rasul Paulus mengenai pembenaran oleh iman, penyucian oleh iman, ada kemuliaan oleh iman yang kita sebut dengan glorification by faith. Nah, juga beberapa konsep yang ditanamkan dalam kitab Wahyu ditarik dari cara berpikir sanctuary, konsep penyelamatan yang Tuhan buat waktu di zaman perjanjian lama. Nah, pada saat ini kita akan lihat, kalau yang kemarin minggu yang lalu kita bahas mengenai hubungan antara sanctuary atau Ka'bah dengan tubuh kita, dan sudah ada kelihatan maknanya, di mana tubuh yang sudah Tuhan katakan engkau adalah Ka'bah Allah yang hidup. Sebagaimana di Ka'bah dulu, begitu hati-hati, segala sesuatu penuh dengan kehati-hatian, tidak boleh ceroboh, tidak boleh sembrono. Itu di Ka'bah, sistem Ka'bah. Demikian ketika Tuhan merujuk sistem Ka'bah itu ke dalam tubuh kita, yang dikatakan kita ini adalah Ka'bah Allah yang hidup, dan Roh Allah tinggal di dalam kita. Konsep dan prinsip yang sama dia tanamkan. Jadi kita bukan milik kita lagi. Dia katakan di dalam kitab Korintus bahwa engkau telah dibeli dengan darah yang mahal, darah anak domba, dan engkau bukan milikmu lagi, tapi milik Kristus. Jadi sebagaimana sanctuary di Ka'bah, mereka penuh dengan hati-hati, tidak boleh ceroboh. Demikian di dalam kita mentreat atau memperlakukan diri tubuh ini harus dengan hati-hati. Jangan semena-mena dalam hal makan, minum, berpakaian. Oh, semena-mena saja. Karena ini tidak punya standar-standar kekristenan yang sudah diatur oleh Tuhan. Nah, saat ini kita akan datang kepada pembahasan yang lain, yang sudah disebutkan tadi mengenai Ka'bah, Sanctuary and Heaven. Baik, sebelum kita datang kepada pembahasan ini, sekali lagi saya ingin berdoa bersama saudara. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Yesus Tuhan kami bersuka cita saat ini ingin belajar mengenai sorga itu. Tuhan, mari Engkau bukakan hati pikiran kami untuk melihat kemuliaan-Mu. Terangi hati ini dengan roh takut akan Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan di dalam kuasa-Mu. Dan tundukkanlah hamba-Mu di bawah kaki Tuhan. Dan biarlah Engkau yang dimuliakan, ditinggikan di tengah umat Tuhan. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat, dan hati yang dibukakan kepadamu. Dan biarlah firman-Mu ini, pelajaran-Mu ini, yang kami pelajari bersama, boleh membawa berkat rohani dalam pertumbuhan kami serupa dengan Engkau, ya Yesus. Ini doa kami, terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Di dalam nama yang indah, Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik. Sanctuary and Heaven. Kalau kita datang kepada sanctuary, Ka'bah ini, tidak sembarang berkemah, saudara. Tidak semau gue. Hanya satu air di sana, yang di sini. Yang ada di, kandil, lever. Tetapi sampai di dalam Ka'bah, saudara akan bertemu dengan api semua. Kita lihat perkakas-perkakasnya. Mulai dari paling depan. Apa yang saudara lihat di sana?
Ada api. Ini mesbah korban bakaran. Disinilah korban itu dibakar. Dan perhatikan dia punya ini roti meja sajian. Setiap hari roti ini tidak boleh yang sudah lama. Dia harus panas terus, hangat terus. Jadi tiap hari, tiap pagi diganti dengan roti yang baru. Jadi harus hangat. Dan juga ada mesbah ukupan. Mesbah ukupan ini api. Jadi baranya tidak boleh sampai habis. Setiap hari imam itu harus periksa api-api ini. Sama dengan 7 kaki dian. Imam harus memperhatikan dengan teliti. Jadi saudara bayangkan, sampai di bilik Maha Kudus ada tabut perjanjian dan penutup penambahan. Nah, asap yang saudara lihat tadi di gambar pertama, itu keluar dari sini. Di antara kedua malaikat ini. Di sini kemuliaan Allah itu nampak. Dan keluar asap dari sini. Ini api kemuliaan Tuhan. Jadi saudara bayangkan, gambaran yang Tuhan sudah gambarkan dalam Ka'bah, ini adalah menggambarkan sorga itu sendiri. Dari pintu masuk sampai di bagian belakang tabir, semua api. Dan hanya satu yang air. Saudara tahu api dan air di dalam konsep, di dalam sense Alkitab, itu selalu identik dengan penyucian. Identik dengan penyucian. Air identik dengan penyucian, api juga identik dengan penyucian. Nah, coba perhatikan yang digambar yang ditulis dalam kitab Ibrani pasal 8 ayat 5. Dia bilang begini. Dikatakan seperti ini. Pelayanan mereka, artinya pelayanan yang terjadi di zaman perjanjian lama, pelayanan Ka'bah ini, itu semua adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Jadi semua sistem yang ada di dalam sistem Ka'bah ini, itu semua gambaran ada di sorga. Makanya saudara, kalau kita tidak pahami sistem ini, kita sulit untuk memahami sistem pembenaran oleh iman. Kita sulit memahami mengenai sistem penyelamatan. Mengapa Yesus perlu mati di salib. Kita tidak akan pernah tahu ini. Dan bagaimana sorga itu sendiri. Kebanyakan kita berpikir sorga. Kalau kita berpikir sorga, apa yang saudara pikirkan mengenai sorga? Saya mau tanya dulu. Kita Bible study. Apa yang saudara-saudara di sini pikirkan mengenai sorga? Ketika kata heaven, ketika kata sorga, atau bahasa Indonesia ada kata firdaus. Apa yang saudara pikirkan di sana? Kesenangan, bukan? Iya. Seolah-olah manusia akan bermalas-malasan. Tetapi dalam konsep sorga Alkitab, yang dipampangkan saat ini, bukan apa yang kita pikirkan. Makanya waktu Yesus mereka tanya mengenai kerajaan sorga, perhatikan perumpamaan-perumpamaan yang dia katakan. Nanti kita masuk di situ sebentar. Yesus selalu merujuk kepada karakter. Jadi sorga di dalam pikiran Allah adalah pembentukan karakter. Nah, kalau sorga itu di dalam pemikiran Tuhan adalah pembentukan karakter yang dia pampangkan di Alkitab. Dengan kata lain, kita manusia yang masih berdosa ini, yang dimana pekerjaan dosa itu masih menguasai kita. Kita jangan dulu berpikir sudah ada kesenangan. Dengan kata lain, sorga di dalam konsep penyelesaian dosa adalah di mana sorga itu adalah tempat untuk penyelamatan. Ada prinsip yang mau ditanamkan di sana bagaimana membentuk atau membuat manusia itu bisa selamat. Jadi konsep sorga bukan lagi kita berpikir mengenai kesenangan. Tetapi itu adalah tempat di mana pekerjaan penyelamatan manusia
dilakukan. Kalau kita ke sorga, bukan kita berpikir untuk senang. Mari kita perhatikan satu persatu alasan yang mengapa saya keluarkan pemikiran seperti itu. Di dalam Ibrani ini, kitab Ibrani dia bilang semua pelayanan yang ada di mana? Di bumi ini, yang dilakukan di perjanjian lama, yang dilakukan di Ka'bah. Ini adalah bayangan dari apa yang ada di sorga. Jadi sorga itu pekerjaannya untuk penyelamatan. Sama seperti diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi semua contoh yang Tuhan gambarkan dan akhirnya mereka bangun, Musa yang pimpin, mereka bangun ini Ka'bah. Ini semua menggambarkan surga itu sendiri. Dan mari perhatikan, dari masuk pintu gerbang sudah ada api. Baru itu air. Selesai sampai di belakang, api semua. Mengapa? Coba saudara perhatikan gambar ini. Saudara mungkin berpikir, sorga itu di atas. Dan ini pada umumnya. Sorga yang indah-indah, bukan? Dan kalau neraka itu, wah, api semua ini. Sehingga orang takut neraka. Menakut-nakuti. Semoga pelajaran sore hari ini, saudara akan lihat kebalikan dari semua ini. Dan setan sementara membawa pikiran kita kepada sesuatu yang lain. Mari kita perhatikan satu-satu. Di dalam kitab Keluaran, waktu Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai, di Horeb waktu itu, Keluaran pasal 32. Dikatakan di sana, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada siapa? Kepada Musa. Di dalamnya lah nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Sebenarnya Tuhan sudah sementara membuka pikiran kita mengenai sorga itu. Di dalam kitab Imamat, Keluaran pasal 24 ayat 17, dia tulis begini, tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Perhatikan di dalam Ka'bah tadi saya sudah tunjukkan, dari masuk gerbang sampai di akhir dari bilik Maha Kudus, semuanya menggambarkan api. Dan Tuhan sendiri katakan semua yang ada di dunia, gambaran Ka'bah itu sendiri, itu gambaran apa yang sudah ada di sorga. Jadi kita mungkin bertanya, apakah surga itu api? Apakah sanctuary? Nanti kita bahas hubungan antara sanctuary dengan surga. Tapi saat ini kita lihat dulu. Surga itu. Apakah surga itu api? Apa yang dikatakan oleh Daniel pasal 7 ayat 9 dan 10. Saudara lihat gambar ini. Demikian gambaran di Daniel pasal 7 ayat 9 dan 10. Dia tulis begini. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Sesuatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Lanjut. Di kitab Wahyu, pasal 15 ayat 2. Dan aku melihat, ini pernyataan Yohanes. Kalau tadi pernyataan si siapa? Daniel. Sekarang Yohanes. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur apa? Bercampur api,
Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu, dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Saudara, saya mau tanya sekarang. Saudara suka ke surga atau ke neraka? Surga dong. Sekarang surga itu api. Saudara lihat gambaran yang sudah diberikan ini. Semua yang ada, gambaran yang ada di Ka'bah, di mana dari awal sampai akhir diawali dengan api, demikian sorga itu digambarkan. Semuanya api. Sorga itu bukan sesuatu yang apa yang kita pikirkan. Di sana ada api kekal. Coba perhatikan apa yang digambarkan dalam Yesaya pasal 33 ayat 14 dan 15. Dia katakan begini, orang-orang yang berdosa terkejut di Sion, orang-orang murtad dilimputi kegentaran. Mereka berkata, ini orang-orang murtad, orang-orang berdosa. Mereka bercakap-cakap di dalam penglihatan Nabi Yesaya. Percakapan mereka bilang begini, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Mereka tunjuk Sion. Karena mereka sementara berdiskusi mengenai Sion. Sion itu apa? Sorga. Dan mereka katakan, siapa yang bisa bertahan di api yang kekal ini? Siapa di antara kita yang dapat tinggal dalam perapian yang abadi ini? Dan dia jawab, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Saudara lihat, dari ungkapan orang-orang ini, dari ungkapan kitab Yesaya, sudah nyata bahwa surga itu api. Masih suka masuk surga? Orang menghindari neraka karena mereka takut neraka itu api. Tetapi kenyataan Alkitab menyatakan bahwa surga itu api. Apinya beda. Kita lanjut. Jadi apa maksud kemuliaan Allah itu? Kemuliaan Allah adalah api yang menghanguskan. Apa maksud kemuliaan itu? Kita harus pahami sampai di sini. Supaya kita mengerti bagaimana Tuhan sementara membentuk kita. Saudara dan saya sementara dibentuk Tuhan untuk menjadi manusia-manusia api. Yang bisa bertahan di api. Makanya orang yang tidak akan diubahkan, mereka akan binasa dengan api Tuhan. Tapi orang benar mereka akan bertahan dengan api itu. Karena api itu adalah kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah adalah menghidupkan, bukan mematikan. Makanya Tuhan tidak boleh turun dengan kemuliaan, mati habis kita. Saudara suka berpelukan dengan malaikat, mereka itu manusia api semua. Sekali dia peluk, selesai kita. Jangan pernah berdoa supaya dipeluk malaikat dalam kemuliaan Allah. Mati konyol itu. Makanya tidak heran dalam Alkitab, malaikat-malaikat, Yesus sendiri, mereka mereka gunakan menyimpan kemuliaan. Makanya Yesus katakan di dalam kitab Ibrani, engkau menggantikan tubuh, menyiapkan tubuh manusia kepadaku. Sebagaimana Musa ketika dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan bungkus kemuliaan itu dengan belukar yang tidak ada arti. Supaya kemuliaannya dapat dilihat oleh Musa. Kalau tidak, mati Musa. Kemuliaan Allah adalah api yang menghanguskan. Gambaran Daniel tadi yang sudah kita baca, Daniel pasal 7 ayat 7, 9 dan 10. Pasal 7 ayat 9 dan 10. Bahwa tahta Allah itu adalah api yang menghanguskan. Di dalam kitab Wahyu menggambarkan lautan api untuk orang-orang kudus. Mereka akan berada di hadapan lautan itu, lautan api seperti kristal. Makanya tidak heran kalau saudara selalu menggambarkan sorga, kalau orang buat gambaran sorga.
Mereka buat gambaran cahaya terang sekali yang tidak kelihatan. Saya mau tanya, cahaya itu api atau air? Itu api. Jadi sorga, sebagaimana gambaran yang Tuhan gambarkan di dalam Ka'bah itu, dia gambarkan itu adalah kemuliaannya. Untuk menyatakan penyuciannya. Sekarang, apa maksud kemuliaan itu? Perhatikan khotbah Yohanes. Di dalam kitab Matius, dia katakan begini. Aku membaptis kamu dengan air. Ini Yohanes punya pernyataan. Sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia, siapa ia? Yesus. Ini Matius 3 ayat 11. Ia yang datang kemudian daripadaku. Lebih berkuasa dan lepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan apa? Dengan api. Dari Yohanes menjadi simbol untuk penyucian kita juga. Penerimaan kita terhadap Yesus yang kita sebut dengan righteousness by faith, pembenaran oleh iman. Pembenaran ini kita terima dan kita dibaptiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di air. Arti baptis masuk ke dalam air, dibasahi seluruhnya. Itu arti baptis. Kata baptis tidak ada dalam bahasa Indonesia, saudara. Itu baptis itu adalah bahasa Yunani yang berasal kata dengan kata dasar baptiso. Dari baptiso diterjemahkan semua bahasa-bahasa dunia jadi baptis, padahal aslinya itu bahasa Yunani. Kalau kita bicara baptis, jangan kita bicara yang lain. Seperti contoh kita di sini. Kalau kita punya bahasa, ada nggak bahasa kita yang tidak ada di orang luar? Contoh saya mungkin kalau saya lebih kental dengan bahasa Manado. Saya ambil satu kata Manado, konga. Tahu itu konga? Konga itu ampas padi. Jadi kalau padi saudara kupas, kulitnya itu disebut konga. Orang Manado bilang konga. Saudara Ron bahasa Inggris nah ada kata konga. Jadi kalau orang Inggris bilang konga itu padi, orang bilang rice, salah tetap terjemahannya. Bisa dapat maknanya. Jadi itu hanya dapat dipahami kalau kita datang kepada akar kata yang dari mana asal bahasa itu. Oh, dari Manado, konga. Oh, berarti, apa arti konga? Oh, itu kulit padi. Terjemahkan kulit padi. Kalau kita sampai terjemahkan itu beras, atau kita bilang itu rice, orang Inggris bilang rice, salah total. Sama dengan baptis. Kalau dalam baptis, kata baptis itu artinya masuk ke dalam air. Jadi kalau ada orang terjemahkan baptis itu hanya dipercik, hanya dilemparkan, disiram, itu salah. Karena itu bahasa aslinya orang Yunani yang punya. Yang makna utamanya adalah masuk ke dalam air. Bahasa sepenuhnya. Dan perhatikan bahasa Yohanes di sini. Dia katakan, aku membasahi kamu. Saya terjemahkan dengan bebas, dengan bahasa yang sesungguhnya. Aku membasahi kamu, masukkan kamu ke dalam air, dan kamu menjadi basah. Itu sebagai tanda, apa dia katakan? Pertobatan. Tapi yang akan datang padamu, dia akan basahi kamu, sudah bukan lagi bahasa, bukan lagi basah. Tetapi keseluruhan hidupmu, kalau ibarat air menjadi basah kuyup, sekarang di dalam bahasa Yohanes sehubungan dengan baptisan api dan roh, dia katakan sepenuhnya hidupmu dipenuhi dengan api dan roh. Itu pekerjaan Yesus. Itu pekerjaan Yesus. Jadi kalau Yohanes di dalam simbolik sebagai tanda pertobatan dibasahi dengan air, di dalam Kristus kita dibasahi atau dipenuhi dengan roh dan api. Nah, apa arti api sesungguhnya? Saudara lihat gambar ini. Saya ambil satu gambar unik. Ada cinta di dalam perapian.
Tapi sebenarnya di dalam kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 6, ini makna api. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya, nyala apa itu? Nyala cinta, nyala kasih. Adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Jadi, kalau kita datang kepada pengertian ini, Yesus akan membaptis engkau dengan Roh Kudus dan dengan api. Artinya dia akan buat kita menjadi orang yang mencintai, penuh dengan cinta, penuh dengan kuasa pertimbangan oleh Roh Kudus. Jadi kalau bilang dia pengikut Kristus, tetapi cinta tidak ada, tidak tahu mengampuni, pembohong dia. Saudara lihat makna utama dari baptisan itu, baptisan api. Kenapa saya bahas ini? Karena kita masih dalam konteks bicara mengenai api dan sorga itu api. Makanya di dalam cerita Yesus ini, Yesus dalam khotbahnya di pasal 5, Matius pasal 5 ayat 44 dan 45. Yesus bilang begini, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Ingat, Bapa itu apa? Api. Mau jadi orang manusia api, harus mencintai sama seperti Bapa mencintai. Dia bilang, berdoa untuk musuh-musuh, kasihi mereka sebagaimana Bapa mengasihi dosamu, mengasihi engkau yang berdosa. Karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat, orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Di pasal 13, mari kita buka Matius pasal 13. Buka dengan saya akan bawa di dalam cerita ini. Matius pasal 13, ini menceritakan mengenai perumpamaan. Coba saudara buka di pasal 13 mulai ayat 31. Ada yang bisa baca? Minta tolong bacakan. Matius pasal 13 ayat 31. Ayat 31, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Sampai berapa, pendeta? Ayat 31 itu dulu. Jadi dia jelaskan mengenai apa? Kerajaan sorga. Murid-murid bertanya mengenai kerajaan sorga itu. Dia tidak membeberkan. Yesus tidak menyatakan kerajaan sorga itu, oh dia itu terbuat dari emas, dari batu-batu permata, punya buah-buah dan sebagainya. Tidak. Ketika pertanyaan mengenai kerajaan sorga itu masuk, Yesus jelaskan. Ini masalah hal kerajaan sorga. Sama dengan biji sesawi, sama dengan lalang di antara gandum. Perumpamaan-perumpamaan. Dan kunci dari cerita ini, dia tutup di ayat 43. Jadi kalau kita menjadi gandum, kita menjadi berkat bagi orang lain, bertumbuh seperti biji sesawi, iman yang kecil namun menghasilkan buah untuk menyelamatkan orang. Yesus kunci dengan bahasa ini. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Saudara, Yesus tidak berbicara mengenai simbolik. Karena memang dia akan buat kita menjadi manusia api. Saudara tahu matahari itu api atau air? Matahari itu api. Makanya Yesus hubungkan antara kasih dengan kemuliaan Tuhan dengan api itu. Bahwa api yang digambarkan dalam Kidung Agung adalah api kemuliaan Allah, api cinta. Demikian semakin besar hati kita mencintai orang lain, semakin terbentuk api itu. Makanya bahasa Rasul Paulus dia katakan begini.
Yesus dulu, nanti habis ini Rasul Paulus. Dia bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Yesus mengajak kita untuk mengasihi Tuhan. Jadi dia mengajak pikiran kita untuk punya kasih. Dan perhatikan ini. Dalam Markus ini Markus 12 ayat 30. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, dia lanjut bahasa seperti ini Rasul Paulus. Janganlah padamkan roh. Mengapa? Ingat baik-baik khotbah Yohanes tadi. Yesus akan membaptis kamu dengan roh dan api. Betul? Mengapa? Kembali ke dalam konteks kita. Kita sementara berbicara sorga api yang dilihat dari gambaran Ka'bah. Jadi, ketika Rasul Paulus dia ungkapkan, janganlah padamkan roh. Kita harus pahami apa yang dimaksud dengan padamkan roh. Saudara perhatikan di Ka'bah, imam ini apa yang dia lakukan? Dia, pekerjaannya setiap saat, dia harus periksa lampu-lampu ini. Jangan sampai api ini padam. Karena api ini hanya sekali dinyalakan. Itu dinyalakan ketika Ka'bah ini ditabiskan, Tuhan nyalakan api dari sorga. Bukan api asing. Bukan api yang dibuat manusia. Tapi api Tuhan yang memancar dari sorga. Dia bakar itu mezbah, dan dari api mezbah itu, mereka nyalakan semua ini. Jadi selama perjalanan mereka tidak boleh api ini mati. Jadi selama imam-imam ini memelihara api ini menjadi gambaran simbolik yang diungkapkan Rasul Paulus tadi. Jangan padamkan roh. Mengapa? Karena ini pekerjaan Yesus. Matius 12 ayat 20 dia katakan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar, perhatikan, sistem keimamatan dalam kitab Perjanjian yang lama adalah menggambarkan pekerjaan Kristus bagi saudara dan saya. Dia katakan, sumbu yang pudar dan nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Jadi, di dalam pengertian, jangan padamkan roh, ini ada berhubungan dengan penurutan hukum Tuhan. Karena Yesus menjaga. Saudara menjadi benar, boleh hidup dalam kebenaran hanya satu syaratnya. Berhubungan dengan Yesus setiap saat. Supaya saudara terhindar dari kebiasaan dosa. Kalau saudara berusaha untuk meninggalkan dosa, berusaha untuk melepaskan dosa, tidak ada satu manusia di kolong langit dapat melepaskan dosa. Apalagi kalau dosa itu sudah menjadi darah daging. Makanya Rasul Paulus pun dia bergumul dengan hal itu. Tetapi akhirnya ketika dia katakan, siapa yang dapat membebaskan aku dari tubuh yang fana ini, tubuh yang berdosa ini? Aku tahu itu benar tidak kulakukan, namun yang salah yang kulakukan. Paulus bergumul sedemikian rupa. Dan dia katakan, siapa yang dapat melepaskan aku, membebaskan aku dari tubuh insani ini. Tetapi kunci dari semua ungkapan itu, dia tulis dalam kitab Galatia. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup dalam aku. Genap apa yang ditulis dalam Matius pasal 12 ayat 20. Bahwa Yesus akan menjaga ketekunan kita di dalam menghidupkan hukum-hukum Allah. Yesus akan, dia katakan, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Jadi walaupun katanya kita mulai pudar, melemah iman kita, Tuhan tidak akan padamkan. Dia akan berusaha dengan cara yang bagaimanapun. Di dalam kuasa Roh Kudus, dia akan dorong kita supaya kita hidup menurut kepada Tuhan. Jadi hubungan antara roh, api, dan hukum itu adalah hubungan eratnya dengan pekerjaan Kristus di dalam kehidupan kita. Di mana sebagai simbolik imam ini menjaga api-api ini, demikian juga Yesus yang menjaga api roh, api kasih, cinta kepada Tuhan, cinta kepada manusia,
tidak akan hilang, tidak akan pudar, tidak akan padam. Jadi saudara, saya mau katakan di sini, di dalam hal padamkan roh, dia sementara berbicara mengenai penolakan kita terhadap hukum Tuhan. Kalau kita sudah mulai tidak menurut dengan firman, tidak menurut dengan hukum-hukum Allah, roh kita sudah mulai padam. Betul tidak? Kita sudah tahu itu mencuri, jangan mencuri. Karena kita kurang berhubungan dengan Tuhan, akhirnya kita mulai mencuri. Entah kita mencuri perpuluhan, kita mencuri persembahan, kita mencuri hal-hal yang, ya kita mulai belajar mencuri. Itu karena kenapa? Roh kita mulai padam. Jadi gambaran di sini sangat jelas. Semakin kuat cinta kita kepada Tuhan. Karena ingat, 10 hukum ini, 4 hukum pertama menggambarkan cinta kita kepada Yesus, Allah. Jadi hukum kedua, jangan membuat bagimu Jadi hari ke-7 itu menyatakan kasih kita kepada Allah. Kasih kita kepada manusia mulai dari hukum ke-5. Jangan hormatilah orang tuamu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Sampai hukum ke-10. Itu menyatakan kasih kita kepada sesama manusia. Minta maaf, tes, bisa kedengaran ini? Apa suara saya? Jelas. Bisa benar. Oke. Tapi tadi terputus, Pak. Yang tadi hukum terputus. kedua, sesudah hukum pertama. Jadi hukum pertama, terima kasih. Hukum kedua, jangan membuat bagimu patung pahatan bentuk apapun. Atau image dalam bahasa Inggrisnya. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu menyatakan kalau saya mencintai Yesus, saya tidak akan apa? Membuat patung atau image dan menyembahnya. Kalau saya mencintai Yesus, saya tidak akan menyebut namanya dengan sembarangan. Kalau saya mencintai Yesus, saya kuduskan hari Sabatnya, karena hari Sabat itu milik Dia, bukan milik saya. Hari saya hanya 6 hari, Yesus katakan. 6 hari kuberikan padamu, tapi hari Sabat Tuhan adalah milik Tuhan Allahmu. Pas hukum kelima, sudah bukan bicara mengenai kasih kepada Yesus lagi, kasih kepada Allah. Tapi berbicara mengenai kasih sesama. Mulai dari jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan jangan mengingini barang sesamamu, istri, suami, anak-anak, budak, dan apa segala sesuatu yang ada sesamamu. Jangan engkau ingini. Itu cara mengasihi sesama manusia. Jadi dalam 10 hukum ini terpampang pada kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. 2 hukum ini ada. Nah, dari bahasa kasih inilah Yesus katakan dia tidak akan buat api itu pudar. Jangan kita padamkan roh. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasih sesamamu sama dengan dirimu sendiri. Supaya dia katakan menjadikan hukum itu menang. Jadi usaha Roh Kudus untuk memenangkan hukum itu di dalam kehidupan kita. Artinya kita bisa hidupkan itu. Mengapa? Karena dari unsur-unsur inilah api itu terbentuk dalam kehidupan. Hukum Allah itu dijaga. Kita hidup dalamnya. Kita hidup di dalamnya. Saya lanjut. Apa hubungan antara api, hukum, dan sorga? Iya kan? Apa hubungan antara api, hukum, dan sorga? Ibrani 4 ayat 9. Perhatikan bahasa ini, dia katakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Jadi umat Allah ada hari ke-7. Yang disebut dengan hari perhentian. Kata hari perhentian dalam bahasa Yunani-nya
sabatismos. Ini bahasa Yunaninya. Sabatismos, yang akar kata dari kata sabat. Nah, kalau kita bahas mengenai sabatismos, kita perhatikan bangsa Israel waktu mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, janji Tuhan begini, aku akan membawa kamu ke tanah perjanjian yang banyak susu dan madunya. Di sana, ini gambaran Kanaan. Tuhan gambarkan Kanaan itu sama dengan sorga itu sendiri. Makanya tidak heran kita sekarang kalau mau masuk sorga, kita katakan, kita akan menuju kepada Kanaan sorgawi. Betul kan? Terlepas dari dosa perbudakan dosa, yang sama dengan bangsa Israel terlepas dari perbudakan Mesir, kita juga akan terlepas dari perbudakan dosa, dan perjalanan kita menuju kemana? Kanaan surgawi. Istilah ini sama. Jadi kalau di dalam memahami sabatismos, mengapa Rasul Paulus merujuk di mana umat Allah itu akan memiliki satu hari perhentian, hari ke-7, kata perhentian sabatismos. Karena kita merujuk kepada hukum, sorga, api. Perhatikan, masih dalam satu konteks kita. Saya ingin bawa saudara perhatikan bahasa yang digunakan Tuhan. Saya mau sharing dulu ini. Oke. Waktu perjalanan bangsa Israel. Di dalam kitab Imamat pasal 26 ayat 33 sampai 35. Boleh tolong baca? Imamat pasal 26 ayat 33 sampai 35. Tetapi kamu akan kuserahkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tampak tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Pada waktu itulah tanah itu pulih, dan dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, sebagaimana selama tanah itu tandus, dan selama kamu tinggal di negeri musuhmu. Pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya, dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatnya. Selama ketandusannya, tanah itu akan menjalani sabat yang belum dijalani pada tiap-tiap tahun sabatmu, ketika kamu masih diam di situ. Terima kasih, Pak Ketua Niko. Saya mau jelaskan ini, saudara, supaya jangan bingung. Imamat pasal 26 ini menceritakan mengenai kutuk yang akan bangsa Israel terima kalau mereka tidak hidup selaras dengan hukum Tuhan. Oke? Jadi selama mereka tidak selaras dengan hukum Tuhan, mereka akan dihukum. Mereka akan diserahkan, dipencarkan mereka. Tidak boleh lagi tinggal di Kanaan itu. Tuhan akan usir mereka dari tanah Kanaan. Dan perhatikan yang Tuhan gunakan bahasa di sana. Tanah Kanaan itu menjadi sabat. Betul tidak? Tanah itu akan menjalani sabatnya. Jadi selama bangsa Israel itu setia kepada hukum Allah, mereka selaras dengan tanah sabat. Bisa tangkap di sini. Kalau mereka berontak, melawan hukum Tuhan, sudah tidak ada keharmonisan, maka Tuhan keluarkan mereka dari sabat itu.
gambaran yang sama dalam konsep sabatismos. Sorga itu adalah sabat, tempat perhentian. Arti sabat tempat perhentian. Itu arti sabat. Kalau hari sabat, hari perhentian. Di dalam bahasa perhentian, bukan berhenti saudara bermalas-malas, tidak. Artinya engkau terlepas dari segala beban. Jadi kalau kita ke sorga, kita terlepas dari beban dosa. Itu maksudnya. Sama dengan hukum sabat. Ketika orang Israel disuruh kuduskan hari sabat, umat Tuhan disuruh kuduskan hari sabat. Dia itu bukan menjadikan sabat itu hari malas-malasan, tetapi itu menjadi simbol di mana dia akan membentuk keharmonisan dengan Tuhan, dan hanya dengan memiliki harmonis dengan Tuhan, kita mengalami perhentian, kita mengalami rest, kita mengalami peace, damai. Selama hubungan kita dengan Tuhan tidak akrab, penurutan kita tidak baik, kita tidak akan pernah mengalami damai itu. Jadi ketika datang di dalam gambaran sabatismos, gambaran sorga, ada hubungan erat dengan penurutan akan hukum Tuhan. Makanya di dalam gambaran api ini, hukum Tuhan sebagai kasih Allah adalah tahta Allah. Ini tidak dapat dipisahkan. Kalau kita datang kepada pembahasan yang lalu, tubuhmu adalah Ka'bah Allah, kita sementara membentuk karakter sorga dalam hidup kita, yang karakter ini yang menjadi api dalam kehidupan. Saudara bisa paham sampai sini? Dan itu yang akan menjadikan mempertahankan hidupmu bisa bertahan dengan api kemuliaan Tuhan. Harus menjadi cocok dengan api Tuhan. Kalau kita tidak memantulkan karakter atau cinta atau karakter ilahi yang sudah menjadi api itu, kita tidak akan pernah sanggup bertahan dengan kemuliaannya. Makanya neraka sebenarnya bukan api artinya. Neraka dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibrani, kalau kita terjemahkan dengan bebas, itu adalah tempat pembinasaan. Itu adalah tempat di mana tidak ada pengampunan Allah lagi. Di mana engkau terpisah dari penciptamu. Allahmu memalingkan wajahnya. Dan engkau akan menghadapi penghakiman yang tidak akan pernah ada pengampunan. Makanya Yesus katakan, di sana terdapat kertakan gigi dan teriakan. Kalau saya berpikir, kalau saya hanya mati dengan api, hari ini saya juga bisa mati dengan api, tidak apa-apa. Tetapi kalau bicara neraka, bukan apinya yang menjadi tonjolan. Tetapi kebinasaan itu menakutkan. Saudara, tidak ada pengharapan di sana. Dan ketika kita orang berdosa itu dibinasakan dengan api kemuliaan Allah, itu menjadi simbol mengenai kasih Allah. Ingat, api kemuliaan Allah adalah cinta Tuhan. Jadi saya dapat katakan di sini, ketika manusia yang berdosa ini dibakar, Tuhan bukan membakar mereka dengan kebencian. Allah pengasih, bukan Allah pembenci. Ingat baik-baik ini. Kalau Allah pengasih, dia bukan pembenci. Kita manusia yang tidak dapat gambarkan kasih itu. Kalau kepada anak-anak kita, kasih itu dinyatakan dengan cambuk. Tapi Allah tidak demikian. Kasih harus menggugah kasih itu. Jadi ketika manusia itu dibinasakan, secara simbolik, kita memandang dalam segi teologi. Api kemuliaan Allah melambangkan pelukan ilahi yang terakhir untuk orang-orang
yang dia lahirkan di atas dunia ini, yang melawan dia selama hidup. Api itu menjadi api kemuliaan Tuhan, pelukan terakhir dari Yang Maha Kuasa. Dengan cintanya dia memeluk ciptaannya, Lucifer, malaikat yang berontak. Tapi dia harus mengakhiri segala sesuatu itu dengan api kemuliaannya. Dan dia memeluk mereka, merangkul dengan air mata. Dengan api kemuliaannya, dia merangkul seluruh ciptaannya. Yang selama hidup mereka menista Yang Maha Kudus. Memandang rendah segala anugerah keselamatan yang diberikan. Tidak mencintai apa yang dia lakukan. Dan mereka harus binasa dengan kemuliaan api Tuhan. Itu makna neraka sesungguhnya. Dan itu hanya terjadi sekali dan untuk selamanya. Tidak akan pernah terjadi kedua kali. Ketika orang-orang ini binasa, kata pemazmur, mereka orang-orang fasik akan menjadi debu, dan orang-orang benar akan menginjak-injak mereka. Sementara orang benar akan hidup dalam kemuliaan. Makanya dalam kitab Korintus dia katakan, tubuh kita, daging darah, tidak ada tempat di sorga. Tapi saudara dan saya akan diubahkan. Tubuh ini akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Api kemuliaan Allah. Saudara lihat gambaran ini. Jadi setan memutarbalikan peristiwa. Seolah-olah neraka itu berfokus kepada api. Mereka lupa di Alkitab sendiri menyatakan bahwa sorga itu api semuanya. Allah itu adalah api yang menghanguskan. Tetapi makna api ini, setan gambarkan sebagai satu ungkapan kebencian ilahi. Tetapi sore hari ini, saudara, saya ingin membawa pikiran kita semua. Pahami ini dengan jelas. Bahwa api neraka yang digambarkan, itu adalah bagian dari sorga. Untuk menyatakan cinta Tuhan kepada orang-orang yang membencinya. Dengan pelukan terakhir, dia nyatakan kasih Allah. Bahwa Allah adalah kasih dan adil. Untuk itu, mulai hari ini, kita diajak untuk belajar mencintai sama seperti Yesus. Supaya api itu tetap akan hidup di dalam hidupmu. Dia tidak akan pernah padam. Jangan padamkan roh. Arahkan matamu kepada juru selamat itu. Dialah yang akan menjaga api, sama seperti ungkapan tadi dalam kitab Matius. Sebagaimana seorang imam yang mengatur menjaga api itu supaya tidak padam. Serahkan hati ini kepada Yesus, yang akan menjaga rohmu, menjaga apimu, cintamu kepada Allah, cintamu kepada sesama, cintamu kepada musuhmu. Yesus akan jaga itu. Asal relakan hatimu dalam penjagaan anak Allah itu. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.